Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Destiana Ardita, NIM 18231116. I'm from Natural Science A. Before we explain about the material today, I want to know what will we discuss today. We will discuss today is about fluid flow in the heart pressure in pumping, pacemaker, and the last cardiac visualization kit or electrocardiogram. In the first part, I will explain what is mean heart, and of course I know my friends already know what the heart is, but I will repeat a little about the heart. The heart is the most important organ in the circulatory system that pumps blood through blood vessels. The work of the heart is to pump blood throughout the body to meet the body's metabolic needs at any time, either while resting or when working or facing load. Jadi, jantung merupakan organ yang terpenting dalam sistem sirkulasi peredaran darah yang memompa darah lewat pembuluh darah. Kerja jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh setiap saat, baik saat istirahat, saat bekerja, ataupun menghadapi beban. Nah, jantung ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada yang dinamakan atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan juga ventrikel kiri. Okay, the first material about fluid flow in the heart. Human in their bodies, almost 70% of its components are fluid. Fluid is a substance that plays an important role in the system that exists in humans. So, the heart is an energy-producing machine for the circulatory system, and as a medium through which blood flows in humans are blood vessels. Jadi, manusia dalam tubuhnya hampir 70% komponennya fluida. Nah, fluida ini merupakan zat yang berperan penting dalam sistem yang ada pada diri manusia. Jika ditinjau dari sistem yang dimiliki oleh manusia, setiap sistem transport atau peredaran darah, maka sudah pasti peran fisika fluida sangat penting. Sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida juga. Jadi, jantung merupakan mesin penghasil energi bagi sistem peredaran darah ini, dan sebagai medium, tempat mengalirnya darah pada manusia adalah dinamakan dengan pembuluh darah. Next, the relationship between blood flow and the following laws and equations. The first, there is the Bernoulli equation. Second, fluid viscosity, and the third, Poiseuille's law. Ternyata, aliran darah ini mempunyai hubungan dengan hukum dan persamaan berikut, yaitu yang pertama persamaan Bernoulli, di mana pada darah yang mengalir seperti fluida dinamis telah dijabarkan bahwa aliran fluida tidak kental, konstan, tidak termampatkan, dan juga lunak. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa debit darah atau Q yang mengalir dengan kecepatan V dalam sistem peredaran darah manusia melewati pembuluh darah berpenampang A adalah konstan. Pada aliran darah manusia dapat dimanfaatkan untuk mengetahui laju alir darah maupun besar penebalan dinding pembuluh darah manusia. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas penampang pembuluh darah, maka laju atau kecepatan aliran darahnya semakin besar. Dan saat penampang pembuluh darah besar, maka kecepatan alirannya semakin kecil. Second, fluid viscosity atau viskositas fluida. In the case, the tensile force is directly proportional to the viscosity coefficient. The force of attraction all depend on the area of course. Section A, the velocity of blood flowing V, and the distance of one. Jadi, viskositas fluida ini merupakan gaya gesek antar molekul penyusun suatu fluida. Darah juga memiliki sifat viskositas ini.
Darah yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Semakin kental, maka gaya tarik yang dibutuhkan juga semakin besar. Dalam hal ini, gaya tarik berbanding lurus dengan koefisien kekentalan. Gaya tarik juga bergantung pada luas penampang, kecepatan darah mengalir, dan juga jarak. Next, Poiseuille's law. The above equation is the flow rate equation. Flow progress depend on the nature of the fluid dimension, and pressure difference at both ends of the pipe. Poiseuille's law states that the liquid flowing through a pipe is directly proportional to the pressure drop along to the pipe and the power of the force of the pipe radius. Jadi, di sini dikatakan bahwa hukum Poiseuille ini menunjukkan jari-jari berbanding terbalik dengan perbedaan tekanan antara kedua ujung pipa. Misalnya, mula-mula darah mengalir dalam pembuluh darah yang mempunyai jari-jari dalam sebesar R. Kalau terdapat penyempitan pembuluh darah, maka diperlukan perbedaan tekanan sebesar 16 kali untuk membuat darah mengalir seperti semula. Saat penyempitan pembuluh darah terjadi, jantung akan bekerja lebih kuat. Dengan memaksa jantung bekerja lebih keras, akan memberikan resiko seseorang terkena penyakit stroke dan penyakit kardiovaskular lainnya. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di bagian bawah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. In the part, I want to explain about the blood flow to the heart. Jantung memompa aliran darah melewati 2 sistem sirkulasi. Darah yang berasal dari sistem peredaran darah besar mengandung sedikit oksigen dan memasuki atrium atau serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior menuju ventrikel atau bilik kanan. Dari sini, darah dipompa menuju paru-paru, tempat darah memperoleh oksigen dan meninggalkan karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen kembali menuju atrium atau serambi kiri, melewati ventrikel atau bilik kiri, dan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta, di mana oksigen dipakai dan melalui metabolisme sehingga menjadi yang dinamakan karbon dioksida. Next, heart pressure in pumping. The heart is an important organ in the human body in the circulatory system, where the heart functions as a pump that exerts pressure on the blood to create a gradient, and blood can flow throughout the body. Jantung merupakan organ penting dalam tubuh manusia pada sistem peredaran darah. Dalam setiap denyutnya, jantung memompa darah beroksigen ke sistem peredaran darah. Tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke arteri saat darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk mengukur bagaimana kondisi jantung dalam memompa darah, ada 2 hasil yang kita temui, yaitu sistolik dan diastolik, di mana tekanan tertinggi terjadi selama ejeksi jantung, dan itu disebut dengan tekanan sistolik, yaitu saat ventrikel kontraksi. Titik terendah dalam siklus ini disebut diastolik, yaitu saat ventrikel relaksasi. In this part, I want to explain about the pacemaker. A pacemaker is a small, electrically powered device used to help the heart beat more regularly, not too slow or fast, so that the heart can pump blood around the body optimally. This tool can be installed if you have certain heart problems such as arrhythmias or problem with the rate or rhythm of the heartbeat. During an arrhythmia, the heart can beat too fast, too slow, or with an irregular rhythm. A heartbeat that is too fast is called tachycardia.
tachycardia. A heartbeat that is too slow is called bradycardia. Pada bagian ini dibahas mengenai alat pacu jantung. Alat pacu jantung ini merupakan sebuah alat kecil yang bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu detak jantung untuk berdetak lebih teratur, tidak terlalu lambat ataupun cepat, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Detak jantung yang terlalu cepat itu dinamakan dengan takikardia. Detak jantung yang terlalu lambat disebut dengan bradikardia. Fungsi dari alat pacu jantung ini yaitu untuk mempercepat ritme jantung yang lambat, membantu mengendalikan ritme jantung yang abnormal atau cepat, memastikan ventrikel berkontraksi normal jika atrium bergetar bukannya berdetak dengan ritme normal atau kondisi yang disebut atrial fibrilasi, mengkoordinasikan sinyal listrik antara ruang jantung atas dan bawah, mengkoordinasikan sinyal listrik antara ventrikel. Alat pacu jantung yang melakukan ini disebut perangkat terapi resinkronisasi jantung atau cardiac resynchronization therapy. Perangkat CRT ini digunakan untuk mengobati gagal jantung. Yang terakhir, mencegah aritmia berbahaya yang disebabkan oleh gangguan yang disebut sindrom QT panjang. Next, how a pacemaker works. Pacemakers have 1 to 3 wires, each of which is placed in a different chamber of the heart, namely, the first, the wire in single chamber pacemaker usually carries the pulse from the generator to the right ventricle or lower right ventricle of your heart. The second, the wire in the two-chamber pacemaker carries the pulse from the generator to the right atrium or the upper right chamber of your heart and the right ventricle. The pulse helps coordinate the timing of the contraction of these two chambers. The last, the wire in the biventricular pacemaker carry the pulse from the generator to the atria and ventricles. The pulse helps coordinate the electrical signals between the ventricles. This type of pacemaker is also called a cardiac resynchronization therapy or CRT. In this part, types of pacemaker consist of 3. The first, single chamber pacemaker, dual chamber pacemaker, and the last, biventricular pacemaker. Dokter akan menentukan jenis alat pacu jantung yang digunakan berdasarkan kondisi jantung. Ada 3 jenis alat pacu jantung. Yang pertama yang dinamakan dengan single chamber pacemaker. Nah, alat ini menggunakan satu kabel timah dan dipasang pada serambi atau bilik jantung kita. Yang kedua, dual chamber pacemaker. Alat ini menggunakan 2 kabel timah yang dipasang pada serambi dan bilik jantung. Yang ketiga, biventricular pacemaker. Nah, alat ini menggunakan 3 kabel yang dipasang pada serambi kanan, bilik kanan, dan di dekat bilik kiri dari jantung. Dokter akan mengatur alat pacu jantung pada laju minimum, sehingga jika laju detak jantung kita berada di bawah batas tersebut, alat pacu jantung akan mengirim gelombang listrik pada jantung agar berkontraksi dan menghasilkan detak jantung. Ada beberapa jenis penyakit yang memerlukan penggunaan alat pacu jantung. Yang pertama ada yang dinamakan bradikardia, akikardia, hambatan listrik jantung, gagal jantung, dan henti jantung. Bradikardia ini merupakan kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu pelan. Akikardia yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat. Ketiga, hambatan listrik jantung, yaitu kelainan di mana gelombang listrik yang mengatur detak jantung tidak mengalir dengan baik. Keempat, gagal jantung, yaitu kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah yang mencukupi kebutuhan tubuh.
Terakhir, henti jantung, yaitu kondisi di mana jantung berhenti berdetak. Nah, pemasangan alat pacu jantung ini hanya akan dilakukan oleh seorang dokter spesialis jantung saja. The last material today about cardiac visualization kit atau electrocardiogram. Electrocardiogram is a simple test to measure the rhythm and electrical activity of the heart. This procedure is often called a cardiac record. Each time the heart beats, an electric current will flow and trigger the heart muscle to contract. This muscle contraction causes the heart to pump blood around the body. Alat visualisasi jantung atau yang dinamakan dengan elektrokardiogram ini merupakan pemeriksaan sederhana untuk mengukur irama dan aktivitas listrik jantung. Karena itu, prosedur ini sering disebut rekam jantung. Tiap kali jantung berdetak, aliran listrik akan mengalir dan memicu kontraksi otot jantung. Nah, kontraksi otot jantung inilah yang menyebabkan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Pada pemeriksaan EKG ini, aliran listrik jantung direkam oleh mesin dan hasilnya akan diperiksa untuk melihat ada tidaknya gangguan atau kerusakan pada jantung. Next, what is the function of electrocardiogram? So, the function of electrocardiogram, the first, detecting an abnormal heart rhythm. Fungsi pertama dari elektrodiagram ini mendeteksi adanya ritme jantung tidak normal yang dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah. The second, detecting heart abnormalities. Yang kedua, mendeteksi adanya kelainan jantung, seperti contohnya serangan jantung, aritmia, sumbatan arteri koroner, kerusakan otot jantung, pembesaran jantung, dan peradangan pada lapisan pelindung jantung, atau yang dinamakan dengan perikarditis. The third, detecting other medical conditions, such as electrolyte balance disorder and lung disease. And the last, monitor the healing process after a heart attack, the progression of heart disease, and evaluate the effectiveness of heart medication or pacemakers. Pemeriksaan menggunakan elektrokardiogram ini hanya direkomendasikan bagi pasien yang memiliki gejala gangguan jantung. Gejalanya bisa berupa jantung berdebar terlalu cepat, nyeri dada, gangguan irama jantung atau aritmia, sesak napas, pusing, badan lemas, dan cepat lelah. Nah, selain itu, rekam jantung juga direkomendasikan bagi pasien dengan kondisi tertentu, seperti pernah mengalami serangan jantung atau masalah jantung lainnya, memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga, sedang mengkonsumsi obat untuk menangani penyakit jantung karena evaluasi efektivitas obat dapat dinilai melalui elektrokardiogram ini. Dan yang terakhir mengalami gangguan keseimbangan elektrolit. In this part, electrocardiogram examination procedure. The first, the medical staff will place several electrodes on the patient's arm, legs, and chest. The second, electrodes connected to the computer will record the electrical activity of the heart. And the last, the electrical activity of the heart will be displayed on the computer screen and the result will be printed on a sheet of paper. Okay, before I'm closing, I want to tell you what is the conclusion of the material today. This material today have 4 points of conclusion. The first, as a static fluid, blood has a hydrostatic pressure which is also influenced by the density of the blood, and as a dynamic fluid, blood falls within the scope of Bernoulli's laws and continuity. The second, the heart functions as a pump that exerts pressure on the blood to create a gradient and blood can flow throughout the body. Third,
A pacemaker is a small electric power device used to help the heart beat more regularly, not to slow or freeze, so that the heart can pump blood around the body optimally. And the last, an electrocardiogram or ECG or electrodiagram EKG is a simple test to measure the rhythm and electrical activity of the heart. Baiklah, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari materi yang saya jelaskan tadi. Pertanyaan yang pertama, ada seorang pasien yang mengalami nyeri dada, lalu dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pasien tersebut langsung diperiksa oleh dokter dan akan dilakukan pemeriksaan menggunakan alat yang dinamakan elektrokardiogram. Setelah melakukan pemeriksaan, seorang perawat melepaskan alat tersebut dari tubuh pasien. Akan tetapi, pasien tersebut mengalami reaksi alergi kulit akibat elektroda yang ditempelkan pada tubuhnya. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dan bagaimana caranya agar elektrokardiogram tersebut dapat digunakan secara aman tanpa menimbulkan efek samping? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa elektrokardiogram ini dapat menunjukkan seberapa cepat jantung kita berdetak, apakah irama detak jantung kita stabil atau tidak teratur, dan kekuatan serta waktu dari impuls listrik melewati setiap bagian jantung kita. Elektrokardiogram ini juga dapat digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan rutin. Tes ini dapat menyaring penyakit jantung awal yang tidak memiliki gejala. Dokter lebih cenderung mencari penyakit jantung dini jika ibu, ayah, saudara laki-laki, atau saudara perempuan kita menderita penyakit jantung, terutama di awal kehidupan. Mungkin dengan menjalani EKG dapat memeriksa seberapa baik jantung atau alat medis tersebut sebagai alat pacu jantung yang berfungsi. Nah, tes ini dapat digunakan untuk pemeriksaan rutin sebelum operasi besar. Elektrokardiogram ini tidak memiliki resiko serius. Ini adalah tes yang tidak berbahaya atau bisa dikatakan aman untuk digunakan dan tidak menyakitkan yang mendeteksi aktivitas listrik jantung. Elektrokardiogram ini tidak mengeluarkan muatan listrik seperti shock. Nah, jika ada seseorang yang mengalami ruam ringan di tempat elektroda tersebut ditempelkan, seperti di kaki, di dada, di ruam tersebut bisa hilang tanpa pengobatan. Jadi, jawaban dari pertanyaan ini adalah elektrokardiogram ini atau biasa yang disebut dengan EKG atau ECG merupakan tes yang sederhana, tanpa rasa sakit dan juga aman, yang merekam aktivitas listrik jantung. Nah, untuk memahami tes ini, ada baiknya memahami bagaimana jantung kita bekerja. Elektrokardiogram ini tidak memiliki resiko serius. Nah, ini merupakan tes yang tidak berbahaya dan tidak menyakitkan, yang mendeteksi aktivitas listrik jantung. Pertanyaan yang kedua yaitu, seringkali kita melihat berita di televisi bahwa orang yang kita kenal sehat seperti atlet, rajin berolahraga, masih muda, dan selalu menjaga pola makan, lalu meninggal dunia karena terkena serangan jantung. Pertanyaannya, kenapa kita bisa mengalami serangan jantung ketika berolahraga? Olahraga sebenarnya merupakan aktivitas fisik yang sangat bermanfaat bagi jantung untuk menjaga kesehatan jantung. Saat kita berolahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen dari biasanya. Oleh karena itu, jantung memompa darah lebih cepat dan kita dapat merasakan detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Di samping itu, tubuh yang aktif bergerak juga membuat proses metabolisme jadi lebih baik, sehingga mengurangi penumpukan lemak di bawah permukaan kulit dan pada pembuluh arteri jantung. Olahraga juga membantu menurunkan tekanan darah,
Dan ini berarti menurunkan salah satu faktor risiko penyakit jantung, yakni hipertensi atau biasa kita kenal dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Kembali ke pertanyaan, kenapa kita bisa mengalami serangan jantung ketika berolahraga? Saat berolahraga, tubuh akan menghasilkan suatu hormon yang dinamakan hormon adrenalin. Nah, hormon ini dapat merangsang denyut jantung menjadi lebih cepat. Apabila olahraga yang dilakukan terlalu berat, maka hormon ini dapat memaksa jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah. Nah, pada orang yang memiliki masalah pada jantung, olahraga yang berlebih ini bisa memicu terjadinya henti jantung mendadak. Nah, henti jantung ini saat olahraga juga bisa terjadi akibat dehidrasi. Perlu kita ketahui bahwa dehidrasi membuat kadar mineral seperti kalium dan magnesium menjadi sangat rendah. Padahal, mineral tersebut mengandung muatan listrik yang membantu syaraf dan otot jantung bekerja sebagaimana mestinya. Saat kadar mineral tersebut sangat rendah, aktivitas pensinyalan listrik di jantung bisa terganggu, sehingga menyebabkan aritmia atau yang dinamakan dengan henti jantung. Itulah mengapa banyak yang mengalami henti jantung mendadak saat berolahraga. Pertanyaan terakhir, ada 2 orang yang sedang berlari mengelilingi lapangan sepak bola. Namun, akan tetapi satu orang tersebut hanya mampu berlari selama 15 menit, sedangkan satu orangnya lagi berlari selama 20 menit. Dikarenakan orang pertama merasa denyut nadi yang sangat cepat, sedangkan orang kedua biasa-biasa saja. Pertanyaannya, kenapa setiap orang mempunyai denyut nadi yang berbeda? Apa faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Jawabannya adalah jumlah denyut nadi berbeda-beda tergantung dengan keadaan orang tersebut. Jika seseorang tersebut sedang shock, maka denyut nadi akan tidak stabil. Jika seseorang tersebut sedang sakit, maka denyut nadi akan rendah. Dan jika seseorang tersebut sehat, maka denyut nadi akan bergerak stabil atau normal. Faktor penyebabnya adanya perbedaan denyut nadi ini yaitu jenis aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut, masa tubuh seseorang tersebut, dan jenis kelamin. Semakin berat aktivitas fisik, semakin cepat denyut nadi seseorang. Semakin besar masa tubuh seseorang, semakin cepat juga denyut nadinya. Jenis kelamin perempuan lebih cepat denyut nadinya dibanding dengan laki-laki. Sekian pertanyaan dan jawaban dari saya. Terima kasih. Just that the material today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.